di makam-makam para waliullah, para kekasih Allah. Baru ini menemukan satu makam ada 2 nisan. Ya. Jadi sewaktu dimakamkan beliau najub, najub naik, unggul. Makanya jadilah keramat tajub. Kayaknya pakai jubah begitu putih gitu. Jalan, tahu-tahu ke saya kok ngasih ini gitu, saya ngasih tongkat. Allahu Akbar. Masya Allah. Kuno banget. Ini kan kalau pengertian saya ini paruh. Nah, ini matanya. Dan ini simbol kekuatannya itu yang di atas itu. GSP Rono Rene Icut. Saya bersama Ruben. Rigen, saya Rigen. Oh, Mas Rigen. Iya, Kirain Rigen. Ruben. Mohon maaf, mohon maaf. Iya. Ya. Bisa aja nih Gus Soleh Solihun. Soleh. Gus Soleh Pati. Oh iya, Gus Soleh Pati. Iya. Ya udah pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, komen juga bunyikan dering loncengnya. Is. YouTube channelnya Gus Soleh Pati. Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore menjelang malam hari ini, GSP hadir di makam Tubagus Muhammad Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa, Kramat Tajuk, Kelurahan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan. Subhanallah. Beliau seorang waliullah yang menyebarkan agama Islam di daerah Tangerang. Pasti penasaran siapa sebenarnya sosok beliau? Ikutin terus Gus Soleh Pati YouTube channel. Ayo. Para GSP, makamnya di atas bukit. Kalau kita tidak ikhlas melakukan sesuatu, maka akan terasa capek dan sia-sia. Karena nggak ada niat yang sungguh-sungguh, mohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, langsung lanjut ke lokasi. Yuk. Masya Allah, subhanallah. Para GSP, saya sudah berada di depan makam beliau. Nih kondisinya. Oke, langsung berziarah dan berdoa di situ. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terasa adem para GSP. Ini makam beliau. Sebelum saya berziarah, saya coba untuk mencari informasi barangkali ada juru kunci yang ada di makam ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih nggak ke Ustadz. Ustadz, mohon maaf namanya siapa Ustadz? Anton Fadilah. Ustadz Anton Fadilah. Subhanallah. Namanya bagus banget. Fadilah. Ustadz, mohon maaf, ini makam siapa Ustadz? Ini makamnya Tubagus Muhammad Atif bin Sultan Ageng Tirtayasa. Berarti beliau itu putranya Sultan Ageng Tirtayasa yang pahlawan nasional itu. Ustadz, sebelum kita tanya-tanya tentang beliau, boleh kita ziarah dulu, Ustadz? Ya, boleh. Boleh masuk ya? Silakan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ikhwani minal anbiya wal mursalin. Walau la wasyari Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillah. Surah Al-Fatihah. Astagfirullah, Masya Allah. Ustaz, ini mohon maaf, ini makam siapa Ustaz? Ratu Ayu, Siapa beliau Ustaz? adeknya. Oh, adik ya. Ini kenapa ini ada? Jadi memang ada satu ketimpangan sejarah tentang makam ini. Jadi ada yang berpendapat ini Ratu Ayu adiknya, ada yang berpendapat juga Umi Siti Almia istrinya gitu. Oh gitu. Makanya istrinya dimakamkan di sini, Ratu Ayu pun dimakamkan di sini. Makanya ada pendapat ada dua tadi. Iya. Yang mana enggak, makanya Ini ada dua, ada dua ini ya. Dilambangin nisan dua ya, dilambangin Jadi dua jangan- ini sama ini ya. Jadi jangan bisa diribut, udah. Iya. Bagus, itu sebagai jawaban ya, yang adil ya. Udah nggak usah ribut ya, ada dua. Gitu. Iya. Tapi kalau menurut Ustadz ini memang beliau siapa? Atau memang dua? Mohon maaf nih. Yang jelas Ratu Ayu dimakamkan di sini, Umi Ratu Ayu Siti Ali dimakamkan di sini. Iya. Siap. Ada yang berkeyakinan benar, monggo itu mah. Iya. Daripada kita ini Iya. udah begitu adanya. Makanya tadi pada GSP ketika saya berziarah mendoakan beliau. Karena berziarah ada dua nih Ustadz, mohon maaf nih. Berziarah kepada yang sudah meninggal kita mendoakan. Iya. Dan yang kedua berziarah kepada yang masih hidup kita minta didoakan. Ya. Nah ketika tadi berziarah saya tanpa disadari langsung kenapa ada gerakan. Ternyata ini firasat saya ini udah bener, cuman akhirnya pikiran saya, hati saya dan gerakan saya mengarah ke sini. Maka langsung saya mundur tanya ke Ustadz, ini makam siapa gitu. Jadi saya belum berziarah ke beliau nih, baru kepada beliau Tubagus Muhammad Atif. Nah, mohon maaf nih Tat, saya mau berziarah sebentar di sini ya Tat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya, Alhamdulillah. Tadi ini baru seumur-umur saya GSP penelusuran di makam-makam para waliullah, para kekasih Allah, baru ini menemukan satu makam ada dua nisan ya. Nah, ini diindikasikan bahwa bukan perdebatan sih ya, tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Anton, ini makam adiknya, bukan ini makam istrinya. Udah, akhirnya terjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai. Makanya disikapi oleh para ulama di sini bahwa ini makam ada dua, makam istrinya dan juga adiknya. Nah, ketika saya tadi berdoa di situ, saya ngerasa senang hati. Seakan-akan di depan saya ada energi yang positif, yang itu energinya sangat adem, boleh mengatakan apapun, dan ini yang saya ketemukan dan nyata, senyum. Ada dua energi yang biar dikatakan sosok atau apapun lah, itu tersenyum. Subhanallah. Mohon maaf Nat, kalau salah Nat. Ustadz boleh kita di sini ngobrol apa di luar? Di luar aja. Di luar ya. Ini kalau berziarah di sini yang paling ramai hari apa Tat? Untuk siang hari Minggu, Hari kalau Minggu malam sih ya. malam Jumat. Oh, malam Jumat ya. Ustadz pernah nggak
Ustadz Anton ditemuin beliau? Kelas saya nggak ada belum kelas untuk ketemu dengan para wali Allah. Secara hati saya selalu bertemu dengan beliau. Subhanallah. Mata batin ketemunya. Bisa diceritakan gimana kah kisahnya, Tat? Gimana? Pertemuan kita dengan para aulia Allah sama dengan pertemuan kita dengan Rasulullah. Ya, pertemuan dengan Rasulullah sama dengan pertemuan dengan Allah. Itu kalau di dunia zikir gitu kita bisa bertanya pada Allah. Dan akan dijawab oleh Allah kalau kita bertemu dengan guru kita. Kita seperti itu. Tat, saya tanya, Ustadz kan dekat sama beliau. Pernah ditemuin sosoknya kayak apa? Sosok ulama lah. Iya. Tetap pakai pakaian ya kayak jubah, pakai jubah, gamis dan sebagainya, pakaian biasa. Gitu. Itu sosoknya itu kayak keturunan Arab atau orang pribumi, Tat? Tuh. Pribumi ya. Pribumi ya. Subhanallah. Pernah nggak jamaah itu ya bermacam-macam kan? Dapat mungkin apalah di sini mustika atau pusaka atau apa? Pernah nggak? Pernah dengar? Iya dulu. Oh dulu gitu, Tat? Begitu, banyak banget. Ada Dapat apa, Tat? 40, dapat Apa? batu-batu atau segala macam ya. Asli, Tat, itu, Tat? Nggak tahu mereka yang dapat, saya nggak pernah dapat gitu. Tapi Tat Iya, dapat gitu? Ya, kayak keilmuan tuh kan. Keilmuan ya. Para GSP aku ngerasa, mohon maaf nih, Tat, kalau salah, Tat, Ustadz Anton ini sebenarnya masih ada duriyah keturunan beliau. Insyaallah. Bener, Tat? Insyaallah. Subhanallah. Ini yang saya rasakan, bukan saya mengada-ngada. Oke, para GSP, saya sama Ustadz Anton mau observasi di sekeliling makam ini. Yuk. Ustadz, ini makamnya berapa luasnya nih, Tat? 2 hektar lah kurang 2 hektar ya? Ini kan di atas bukit gitu, Tat. Memang beliau dulu berpesan gitu atau gimana, Tat? Bisa di atas bukit. Padahal ini di Tangerang itu kan datar, bukan perbukitan. Tapi ini di atas bukit loh. Kita naik ini perjalanannya. Jadi sewaktu dimakamkan beliau Najuk. Najuk naik. Unggul. Makanya jadilah keramat Tajuk. Ini ceritanya yang dicari nih para GSP. Berarti ketika itu datar tanahnya. Subhanallah. Ketika beliau Tubagus Muhammad Atif dimakamkan, tiba-tiba tanah itu naik. Makanya dinamakan Keramat Tajuk. Betul, Tat? Iya. Nah, pas dimakamkan itu, pas mulai naik itu spontan itu atau ceritanya gimana, Tat? Enggak lama. Lama, tahu-tahu naik gitu. Saya sebutnya Keramat Tajuk, Najuk. Najuk. Ninggi. Oh, ninggi artinya Najuk. Itu najuk. kan tajukan gitu kan. Bukan tajuk surau, bukan. Najuk naik. Najuk. Subhanallah. Berarti ini makam duriyah atau umum? Keluarga dasarnya. Keluarga ya? Cuman karena Mamang Umum gak punya makam, jadi dimakamkan di sini juga, warga Cilenggang. Subhanallah. Subhanallah. Nah, para GSP, saya coba untuk observasi ke tempat yang lain ya. Di sini tempat wudhunya. Dan ini ada kolam ya. Oh, ikannya sangat lumayan banyak sih. Nih, ini juga ada ini. Nah, kita ini di atas puncak di Tangerang. Biasanya di Tangerang itu kan panas. Kita enggak nih, di atas puncak ini di daerah Serpong dingin banget. Kayak di puncak di Bogor. Nih kalau nggak percaya nih. Tuh kan? Ini jalan raya nih. Tuh ada motor lewat tuh. Nah, kita di atas. Makanya dikatakan makam Keramat Tajuk. Karena ketika dimakamkan itu lambat laun tanahnya ke atas ya. Seperti tanah itu tumbuh. Begini akhirnya. Padahal waktu dulunya ketika beliau Tubagus Muhammad Atif itu dimakamkan itu datar. Sangat luar biasa. Ini kejadian nyata ya di Tangerang Selatan. Di makam Keramat Tajuk. Subhanallah. Oke, para GSP, saya coba untuk observasi lagi ke lokasi yang lain. Yuk. Ternyata sini ada
pohon yang tumbuh dari makam. Subhanallah. Jadi keanehan-keanehan di makam Keramat Tajuk ini sangat luar biasa. Ini belum yang lain-lain, ya. Saya coba untuk observasi lagi ke tempat yang lain. Yuk. Ini ada bapak-bapak yang lagi aktivitas di situ. Kita samperin yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Mohon maaf gini ganggu nih. Iya. Waduh serius amat nih. Ada apa, Pak? Serius amat. Ya. Tadi saya sudah berziarah. Iya. Oh boleh ngobrol di sini? Ya, Biar enak ya. Silakan. Iya. Mohon maaf nih. Iya. Bapak nama siapa? Hai Roni. Khaironi. Ya. Khaironi. Ustadz Khaironi. Bukan Ustadz lah. Masya Allah. Saya abang aja. Kelihatan ini nih auranya ini. Ustadz. Makam ini kan makam Keramat Tajuk ya. Iya. Itu maksudnya apa ini? Kok dinamakan makam Keramat Tajuk? Keramat Tajuk Iya. ya. Iya, gimana Tat? Pengertian Ustadz gimana nih? Kok Ini dinamakan? Keramat Tajuk. Iya. Ditata dan dijugjug itu. Oh. Maksudnya ditata dan dijugjug gitu. Oh, gitu. Ya harus ditata lah. Ditata Sebagai dan dijujuk. keturunannya. Aku kalau lihat Ustadz ini kayaknya masih duriyah ini. Bener Tat? Insya Allah cuman dari perempuan. Bener kan? Iya, dari Tubagus Adin. Oh, subhanallah. Ustadz Roni, karomah beliau itu seperti apa? Karomah beliau ya. Iya. Saya bukan dengar, saya Ah. dengar cerita dari orang tua. Mm. Bahkan ya dari tahun-tahun sekarang juga saja masih mengalami ya. Waktu tahun 1997 1997. ada seorang kiai namanya Ki Maksum dari Kebon Jeruk, Kiai Maksum dari Kebun Jeruk, Jakarta. Jakarta. Beliau naik haji lah ke sana Naik ya. haji ke Mekah, Yang memimpin beliau tuh, bimbing lah. dibimbing. Heeh. Padahal Padahal Oh. ya belum padahal kenal dan beliau belum kenal. sudah meninggal kan? Iya. Sudah gitu udah pulang. Ngasih alamat lah Abah Tubagus Atip ini Mm-mm. bahwa rumah beliau itu di Serpong Cilenggang, Heeh. di Tajuk gitu. Ya. Setelah pulang ke Jakarta, nah, mereka itu kiai itu soan lah ke sini ke rumahnya, maksudnya mau Kiai Maksum Kiai karena Maksum. di Mekah udah dikasih alamat. Ya, dikasih Nanti alamat. singgah ke rumah saya gitu. Ya. Hmm. Pas dicari alamat, Heeh. ternyata makam lah, gubuk gitu. Ada saungnya makam gitu. Di sini. Di sini. Ya. Nah, beliau kaget. Beliau kaget, akhirnya pulang. Pulang, Berpikir, akhirnya berpikir. karena ngelihat gubuk itu kan, akhirnya dia dibangunlah surau ini yang Surau. alhamdulillah gede ya. Berarti waktu Kiai Maksum datang ke sini tuh belum seperti ini. Belum seperti ini, masih Kayak apa ini? bangunan dulu, Bangunan. kayak gubuk gitu. Oh, kayak gubuk Mm-mm. gitu. Kayak gubuk. Akhirnya Akhirnya, tersentuh hatinya, dibangunlah makam makam ini seperti ini seperti nih. ini. Subhanallah. Lah, itu karomah beliau. Orang-orang sini pada kaget. Ih, Mm. kok orang meninggal hidup lagi? Atau enggak pertanyaan seperti itu? Di Enggak, kalau masyarakat. memang masyarakat sini dari zaman dulu juga memang Oh, sudah ya tahu itu ya? udah tahu. Oh. Ya udah tahu kan Kiai Maksum mah bukan orang sini kan, orang Orang Jakarta, Jakarta. iya. Iya. gitu. Jadi akhirnya nampailah ke pengurus ini Oh, dibangun ini seperti dibangun, ini. iya. Habis itu Kiai Maksum sering ziarah ke sini. Sering. Sekarang udah almarhum. Iya. Berarti beliau menganggap Tubagus Muhammad Atif itu gurunya Orang Kiai tuanya, Maksum ya. nah, Gurunya orang tuanya Iya. yang bimbing di Mekah Di waktu Mekah itu. itu. Padahal Tubagus Muhammad Atif sudah meninggal. meninggal. Aneh kan? Gitu. Ya begitulah karomahnya. Subhanallah, Masya Allah. Nah, rata-rata kalau berjaya di sini ada nggak pernah cerita dapat apa gitu, misalnya dapat mustika lah, dapat tombak lah,
dapat keris lah atau apalah di sini Tat yang berziarah Tat. Pernah nggak dengar Yang kayak gitu? berjarah mak saya nggak tahu ya, maksudnya kan jarah-jarah aja, ngaji aja gitu. Tapi saya pernah waktu duduk di depan sini, Ustadz pernah pernah apa Tat? pernah ada yang ngasih tombak, nggak tahu ya tombaknya berbentuk bukan tombak apa, berbentuk tongkat gitu. Ngasih tongkat. Berbentuk Gimana tongkat. ceritanya nih, penasaran saya nih. Ceritanya gimana awalnya? Awalnya saya lagi duduk, memang orang lagi malam Jumat Kliwon waktu itu ya. Oh, Jumat Kliwon. Penuh rame, orang itu datang dari bawah. Kayaknya pakai jubah begitu putih gitu. Jalan, tahu-tahu ke saya kok ngasih ini gitu, saya ngasih tongkat. Cuman kata dia tolong tawasulin ke 10 seh. Tuh. Terus? Nah, karena bahasanya bahasa Sunda yang saya nggak ngerti, maksudnya kecepatan saya ini gitu. Iya, saya nggak ketalar siapa gitu. Iya. Nah, udah saya pegang tongkatnya. Pagi-pagi saya bicara sama, waktu itu kan ada kuncinya Mang Aris ya, Mang Aris. Mang, saya bilang ini dapat tongkat dari siapa saya nggak tahu, cuman harus ditawasul sama saya 10 seh. Saya kurang apa, saya taruh aja di dalam tuh, di dalam makam keramat Abah. Oh. Ada setahun. Ya udah, lama-lama Mang Aris meninggal, udah saya bawa pulang aja. Gitu. Sebelum diterusin saya tanya lagi. Kan Ustadz kan malam-malam jam 1 ya itu ya. Pas duduk di situ, di mana posisinya Tat? Posisinya di sana. Oh, di situ. Oke. Nah, pas itu keadaan jelas gitu ngelihat Tat. Ngelihat, orang ngelihat. Pas dikasih tongkat itu ditaruh apa? Diginiin. Diginiin. Iya, ditaruh ke saya, tolong urus. Terus diterima. Saya terima udah kasih apa, tolong ditawasulin ke 10 saya, udah ya saya terima, jabatan udah nggak ada. Berarti itu nggak mimpi kan? Enggak. Nyata kan? Nyata. Para GSP. Tat, yang ngasih itu siapa? Justru saya nggak tahu, orangnya nggak kenal, saya orang nggak kenal. Wajahnya kayak gimana wajahnya? Pakai udang-udang gitu putih. Udang-udang putih, terus sorbannya? Sorbannya putih. Wajahnya kayak gimana? Kayak orang. Ingat nggak? Ya udah lama ya, kayak ya. Ganteng gitu? Ganteng. Sepuh gitu ya? Iya, sepuh. Apa beliau Tubagus Muhammad Atif? Allahu alam, saya nggak tahu. Tapi keyakinan Ustadz, tongkat itu dari Tubagus Muhammad Atif atau dari pengawalnya? Saya sih Karena dari antum Abah. Dari Abah Atif. Abah kan? Iya. Karena masih ada keturunan Duriyah, tapi iya. dari Perempuan. kan. Subhanallah. Tat, ini pasti pada penasaran nih, para GSP ini. Tongkatnya sekarang di mana? Di makam. Di makam. Saya taruh di makam. Oke, para GSP pasti penasaran. Saya sama Ustadz Roni mau membuktikan dan menunjukkan bahwa tongkatnya ada yang pernah dikasih oleh Tubagus Muhammad Atif. Monggo Tat. Ya. Siap Tat? Silakan. Ayo. 2 kali saya masuk makam beliau. Yuk. Assalamualaikum. Ya. Mana Tat? Oh ini. Subhanallah. Tat, tadi saya ziarah di sini tuh nggak ada tongkat itu, ya kan? Ini gimana ini? Kok bisa misterius gitu Tat? Saya tadi mohon maaf nih Tat, ziarah di sini sama Ustadz Anton. Terus saya ziarah di sini. Itu nggak ada di situ Tat. Kalau saya lihat pasti aku teriak-teriak itu ada apa gitu. Sering hilang gitu. Ya, bukan hilang sih, saya taruh di situ memang. Tahu nggak kelihatan. Tapi pas di rumah itu pernah nggak kelihatan gitu sama istri atau siapa? Taruh di ada khusus. Tapi ini nggak kelihatan tadi Tat. Apa tongkat ini bisa menghilang itu atau melayang atau gimana? Allahu alam sih, nggak tahu. Boleh diambil Tat, maaf Pak. Ya. Subhanallah. Sini Tat. Allahu Akbar. Masya Allah. Kuno banget.
Subhanallah. Boleh saya pegang Tat ya? Iya, iya. Ini tongkat apa namanya, Tat? Saya nggak tahu itu. Nggak tongkat tahu, ru- cuma karena ruyung. dikasih aja ya? Bentuknya dikasih aja gitu seperti kayak gini. Ini kayu apa ini, Tat? Kayaknya kayu ruyung ya. Kayu ruyung. Nih, asli ya. Ini pernah dipakai berapa Tahun itu. tahun ini sampai tepos, bahasa Jawanya nih tepos nih. Nih, Iya. kayak seperti tongkat saya ini kan Udah buat netralisir sosok-sosok astral yang jahat ini sampai begini. Sama ini juga para GSP ini. Jadi nggak ada rekayasa. Orang itu beli terus dikasih enggak, ini bekas. iya betul. Bekas kan, Tat? Subhanallah. Subhanallah. Ini para GSP nih, saya jelasin nih. Lihat Pak ya, paku-paku ini zaman dulu ini, pakunya ini. Nih. Paku zaman dulu ini. Bisa dikatakan ratusan tahun paku ini. Nih. Ya kan? Terus teksturnya dan juga ukir-ukirannya sederhana. Tapi ini menunjukkan simbol daripada tongkat itu Garuda atau apa ini, Ustadz ini. Bukan ular ini, Tat. Kayak Garuda bisa terbang loh, Tat. Iya kan, Tat? Nah. Ini kan kalau pengertian saya ini paruh. Nah, ini matanya. Dan ini simbol kekuatannya itu yang di atas itu. Subhanallah. Makanya tongkat ini bisa terbang, bisa menghilang. Buktinya tadi saya ke sini itu nggak ada. Wah, aku madep ke sono. Kalau kelihatan pasti saya, ini apa Ustadz? Saya tanya Ustadz Anton. Ustadz Anton ya? Ustadz, itu apa, Tat? Gitu. Masya Allah. Coba saya deteksi ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ini Tat, barusan ada cahaya di depan saya itu putih ini, memancar. Saya komunikasi, tapi tidak ada jawaban. Tapi saya ngerasa seperti ada mulut tersenyum. Langsung ada aroma wangi. Benar. Masya Allah. Ketika membahas tongkat ini. Aroma wangi lagi 2 kali ketika saya mengangkat ini. Padahal ini biasa nggak ada aroma, Tat, dicium, tapi aroma itu langsung bersih. Oke, saya komunikasi, Masya Allah, bener. Astagfirullah ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ustaz, mohon maaf. Saya yakini beliau hadir. Karena roh tidak akan pernah mati. Yang mati itu nafsu kita. Nafsu mutmainah, nafsu amaroh, nafsu sufiyah, nafsu alwamah, itu yang mati. Yang dikubur itu nafsu kita, jasadnya, tapi rohnya, apalagi kekasih Allah, waliullah, Tubagus Muhammad Atif, seorang kekasih Allah, tidak akan pernah mati. Makanya bisa hadir di mana saja. Dan saya yakini sendiri, kalau Ustadz ragu, tapi tadi yakin bahwa yang ngasih beliau itu benar, Tat. Masya Allah. Salah satunya karena beliau masih duriyah, keturunan, meskipun dari
perempuan. Beliau mursyid dari Thariqah Naqsabandiyah. Ini yang saya rasakan. Alhamdulillah, saya juga pengikut Thariqah Naqsabandiyah. Ada keanehan apa? Pas waktu ditaruh di rumah atau Ustadz bawa atau taruh di sini, apa keanehan? Keademan aja, Adem. ketenangan aja, tenang aja batin, nggak ada gimana, nggak ada ini, ya, adem aja gitu. Makanya saya tadi bilang ini ada cahaya putih di sekeliling ini, seperti bola. Tapi kalau istri dalam bentuk mimpi dia Oh, dari tongkat ini oh, ada sebuah cahaya, oh. cuman di seorang ulama, nah pakai sorban putih semua, di bawahnya banyak jemaahnya. Oh, Seperti gitu. itu aja. Pas dibawa ke rumah gitu. Kalau kok saya justru malah enggak. Kagak ada Pernah mimpi seperti itu istri? seperti itu. Lihat ulamanya kayak apa waktu? Kata istri. Kayak yang tadi Sorban. saya ngasih ini. Oh, persis. Persis kan. Berarti yang dilihat beliau Ustadz ini pas ketika dikasih tongkat ini sama mimpinya istri, wajahnya mirip, Ya. pakainya Masih- mirip, Masih putih-putih pakai uding gitu. pakai udeng-udeng gitu. Ya. Cuman ada cahayanya, cahaya yang model cahaya di bawahnya jemaah, di belakangnya jemaah. Oh. Gitu. Dalam mimpinya. Berarti persis saya nggak ada rekayasa sama Iya, iya, antum ya. iya. Tadi aku ngelihat cahaya kan bulat. Nah, Istri mimpi gitu. iya. Tuh, Masya Allah. Tidak ada saya rekayasa sama beliau. Nggak pernah nanya-nanya tentang tongkat ini. Dan ini real, tayangan real. Yang langsung ketemu dan tongkat ini ditaruh di situ. Dah, ini rencana taruh di situ lagi apa dibawa pulang, Tat? Pulang. Bawa pulang. Bawa pulang. Oke, Ustadz, kita keluar dulu yuk. Ya, ya. Waduh, ini kayaknya cocok ini. Cat, pegang adem banget loh, Tat. Banget, bener. Wah, subhanallah. Ustadz, pernah nggak ada penampakan di sini sosok kuda? Pernah? Pernah. Pernah. Kalau kuda, Kayak Kuda- gimana? Bisa kuda diceritakan? hitam. Kuda hitam. Ustadz Ustadz lihat sendiri. saya yang waktu itu malam Jumat juga, malam-malam ya. Gimana, Tat? Saya duduk di depan, Heeh. depan sono, di depannya agak gerimis, hujan. Heeh. Seperti kayak mimpi atau kayak gimana. Iya, iya. Tangan saya gini aja. Tahu-tahu saya lagi ngusap-ngusap pala kuda itu. Tuh, Kuda hitam. gede kan? Gede banget. Gede banget. Gede banget dari sini. Palanya diginiin ke saya usap-usap aja. Orang apa bilang, "Bang, itu ngapain? Lagi ngapain?" Saya gini aja. Waktu itu tadi di waktu itu. Oke, saya tanya. Enggak, ini nggak ada rekayasa ya. Iya. Ustadz mimpi atau setengah mimpi ngusap-ngusap kuda itu sebelum dapat tongkat. Sebelum. Sebelum. Iya. Cocok. Karena beliau Tubagus Muhammad Atif suka naik kuda. Beliau juga bawa ini. Cuman Ustadz nggak ngelihat tongkat, ngelihat cuman Kuda. kepala kuda dilus-lus. Sama kudanya sekali. Kudanya gitu kakinya. Coba lihat, Iya, iya. ya kan? Iya. Maka saya bilang, kok bunyinya aneh? Biasanya tongkat dipakai kan, tuk, tuk gitu. Ini enggak. Oh, kenceng banget. Ini kalau saya buat seperti biasa, wah cocok pas ini Tat. Biasanya kayak gini saya, tongkat saya itu. Ukhrud ya Allah. Wah, kayak gitu Tat. Coba ini tongkat saya nih. No. Ini maaf Tat ya. Kan gitu saya Tat. Ukhrud ya Allah. Wah. Pas persis. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para GSP, inilah sedikit cerita di makam Tubagus Muhammad Atif
yang dinamakan makam Keramat Tajuk. Subhanallah, salah satu karomah keistimewaan beliau, dan ini terwujud sebuah tongkat yang dihadiahkan kepada duriyahnya, yaitu Ustadz Roni. Sungguh sangat luar biasa. Pak Ustadz Roni, terima kasih informasinya. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Amin, amin. Terima kasih, mohon maaf. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Oke para GSP, inilah sedikit cerita di Tangerang. Tepatnya di makam Tubagus Muhammad Atif. Sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran dan perjalanan beliau. Jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Sulepati YouTube channel GSP Rono Rinecut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.